Assalamualaikum sahabat channel Vibrasi Sukses dimanapun berada. Nah, kembali lagi bersama saya di video yang keempat ini, lanjutan dari video sebelumnya ya, dari video yang ketiga. Nah, bagi sahabat yang belum menonton video 1, video 2, dan video 3, silakan bisa ditonton dulu ya. Ada banyak hal, ilmu yang luar biasa yang akan membimbing kita semua kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya sahabat semua dapat update video-video terbaru dari saya yang dijamin penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Nah, oke, langsung saja di video sebelumnya, di video yang kedua dan ketiga itu dijelaskan tentang 7 kunci kesuksesan, yang mana salah satu kunci sukses itu adalah kita harus memiliki vibrasi positif yang kuat ya sahabat. Semakin kuat vibrasi kita, maka semakin mudah dan semakin dekat kita dengan kesuksesan. Semakin lemah vibrasi kita, maka semakin sulit dan semakin jauh kita dengan kesuksesan. Di video yang ketiga, kita sudah sedikit membahas apa saja trik-trik atau tips-tips untuk menguatkan vibrasi ya. Nah, di video yang keempat ini kita akan membahas hal sebaliknya, yaitu hal-hal yang harus kita jauhi supaya vibrasi kita selalu kuat dan selalu positif, tidak melemah gitu ya sahabat. Oke, langsung saja sahabat, apa saja hal-hal yang dapat merusak vibrasi kita, dapat melemahkan vibrasi kita yang mesti kita jauhi supaya vibrasi kita tetap kuat gitu ya, jangan sampai rusak. Yang pertama yang harus kita jauhi adalah mengeluh ya. Mengeluh tentang penghasilan kita kah, mengeluh tentang pasangan kita, mengeluh tentang pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Nah, syukuri berapapun penghasilan kita ya sahabat. Di luar sana masih banyak orang-orang yang penghasilannya kecil gitu ya, bahkan tidak punya penghasilan sama sekali karena mungkin sakit dan lain sebagainya gitu. Syukuri pasangan kita, syukuri pekerjaan kita, dan syukuri segala hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita punya tangan, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya kaki, kita punya pikiran yang sempurna untuk berpikir, dan banyak lagi yang lainnya yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Jika kita masih saja mengeluh, why gitu ya, ada apa dengan kita? Betapa tidak tahu terima kasihnya kita kalau begitu ya. Nah, jadi begitu sahabat. Jadi jauhi keluh kesah dan banyak-banyaklah bersyukur. Karena sebagaimana dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur akan ditambah gitu ya. Nah, demikian. Kemudian yang selanjutnya, hal yang dapat merusak vibrasi kita, yang dapat melemahkan dan menjelekkan vibrasi kita yang mesti kita jauhi adalah bergosip, bergibah, atau menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain ya. Nah, biasanya dalam hal ini banyak yang ngeyel ya, angel gitu. Sudah dibilangin jauhi gibah, jauhi gosip, jauhi ngomongin kejelekan-kejelekan orang, tetapi masih saja diulangi lagi ya. Nah, ini harus kita rubah dari sekarang ya, kebiasaan seperti ini, kebiasaan bergosip seperti ini. Kalau sahabat ingin sukses, ingin berubah hidupnya gitu, jauhi gosip, jauhi ngomongin kejelekan orang lain. Karena gosip ini akan merusak, akan melemahkan vibrasi kita. Jika vibrasi kita rusak, jika vibrasi kita lemah atau jelek, kesuksesan akan semakin jauh dari kita ya sahabat. Nah, kemudian hal selanjutnya yang ketiga yang dapat merusak atau melemahkan vibrasi kita yang mesti kita jauhi adalah hindari mendengarkan atau membaca atau menonton hal-hal yang di dalamnya mengandung vibrasi jelek. Mengandung unsur-unsur kemarahan, mengandung kesedihan, unsur kegalauan, keputusasaan, patah hati, dan unsur-unsur negatif yang lainnya ya. Hindari lagu-lagu galau, ini penting ya sahabat. Lagu-lagu patah hati, lagu-lagu kebencian, lagu-lagu amarah, lagu-lagu putus asa, dan lain sebagainya. Jauhi semua itu. Jauhi juga berita-berita galau, berita-berita kerusuhan, berita-berita gosip, berita-berita menakutkan, dan lain sebagainya. Jauhi semua itu ya. Jauhi juga tontonan-tontonan, apakah itu sinetron dan yang lainnya, yang menayangkan kegalauan-kegalauan, kesedihan-kesedihan, kemarahan-kemarahan, dan lain sebagainya. Selain membuat vibrasi kita menjadi lemah, menjadi rusak, tontonan-tontonan seperti itu juga membuang-buang waktu kita saja gitu ya. Lebih baik kita menonton acara-acara hiburan yang membuat kita terhibur,
atau acara-acara pendidikan ya. Tontonan-tontonan yang mendidik, yang membangun, yang memberdayakan, seperti tontonan-tontonan video-video di channel Vibrasi Sukses ini ya sahabat. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat yang mesti kita jauhi supaya vibrasi kita tetap kuat, tidak rusak dan tidak melemah, tidak menjadi jelek adalah jauhi ucapan atau kata-kata negatif, kata-kata yang lemah, kata-kata galau dan sebagainya ya. Seperti kata-kata saya menderita, saya tidak sanggup, saya sedih, saya tidak bisa, saya menyerah, saya lelah, saya sial, saya takut, saya kalah ya. Jauhi kata-kata pembawa sial seperti itu ya sahabat. Dan biasakanlah, sering-seringlah mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata positif. Seperti kata-kata saya bisa, saya bahagia, saya bersyukur, tak ada kata menyerah bagi saya, keberuntungan selalu memihak saya tidak takut apapun dan siapapun kecuali Tuhan, saya selalu menang, dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa? Karena kata-kata itu adalah mantra ya. Kata-kata itu adalah mantra, kata-kata itu adalah doa gitu ya. Dan kata-kata itu akan menghasilkan atau membuahkan vibrasi ya. Kata-kata yang positif akan menghasilkan vibrasi positif. Kata-kata yang jelek atau negatif akan menghasilkan vibrasi yang jelek atau negatif. Gitu sahabat. Nah kemudian hal selanjutnya yang kelima yang mesti kita jauhi, mesti kita hindari supaya vibrasi kita tidak rusak, tidak menjadi jelek adalah selalu berburuk sangka ya, mudah berburuk sangka kepada orang lain ya. Mudah berburuk sangka atau mudah suuzon kepada orang lain ini jauhi sahabat. Utamakanlah, dahulukanlah sikap berbaik sangka kepada orang lain ya. Selain karena suuzon itu atau prasangka buruk itu merupakan sebuah dosa, suuzon atau prasangka buruk ini juga dapat membuat vibrasi kita rusak dan lemah dengan cepat gitu ya sahabat. Jauhilah berburuk sangka dan biasakanlah mendahulukan berbaik sangka atau husnuzon ya sahabat. Nah kemudian yang selanjutnya yang keenam yang mesti kita jauhi supaya vibrasi kita tidak rusak, tidak menjadi jelek adalah kebiasaan selalu menyalahkan orang lain atas ketidaknyamanan yang menimpa kita, atas hal-hal yang tidak baik yang menimpa kita. Kita mengalami hal yang tidak baik, kemudian kita salahkan orang lain, salahkan pasangan kita, salahkan teman kita, salahkan karyawan kita dan sebagainya. Nah ini kebiasaan menyalahkan orang lain ini adalah kebiasaan yang sangat-sangat buruk, apalagi bagi seorang pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan dan lain sebagainya. Hindari kebiasaan menyalahkan orang lain, karena sebagaimana dijelaskan di video ke-1 tentang hukum tarik menarik, bahwa apa yang menimpa kita apakah itu hal yang baik atau hal yang jelek, itu sebenarnya dari kita sendiri, hasil tarikan kita sendiri. Jadi ketika kita mengalami suatu yang tidak menyenangkan, introspeksi dirilah, apa yang salah dengan diri saya, perbuatan apa yang salah yang saya lakukan sehingga mendatangkan hal yang tidak menyenangkan seperti ini gitu loh. Jadi banyak-banyak introspeksi diri. Mungkin memang orang lain ini melakukan kesalahan, tetapi kesalahan tersebut tidak akan terjadi tanpa kita tarik gitu loh. Kita sendiri yang membuat kesalahan itu sehingga karyawan kita atau orang lain itu melakukan kesalahan, pasangan kita melakukan kesalahan. Introspeksi dulu gitu ya sahabat, apa yang salah dengan diri kita sebelum menyalahkan orang lain gitu. Nah demikianlah sahabat, apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita jauhi supaya vibrasi kita selalu kuat, selalu positif dan tidak rusak, tidak melemah, tidak menjadi jelek vibrasi kita itu ya. Ingat, vibrasi yang kuat dan positif akan membawa kita kepada kesuksesan dan keberuntungan-keberuntungan. Nah sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk sahabat semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.